Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Usulil Iman yang merupakan karya atau tulisan dari Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Masih di dalam bab iman atau usul atau aslul iman yang disebutkan oleh beliau, yaitu al-imanu bir-rusuli, iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya iman kepada khatamul anbiya'i wal mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan dalam perjumpaan sebelumnya di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-40, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad, yakni nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Tidak ada keturunan laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni merupakan keturunan kandungnya, putranya yang hidup sampai dewasa. Dan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satupun di antara putra Rasulullah SAW yang akan hidup sampai usia dewasa, karena Allah telah menetapkan ketetapan atas Rasulnya, telah menetapkan ketetapan atas Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah, sekaligus beliau adalah khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala kemudian mengatakan, "Walam takhlu ummatun min rasulin yab'atsuhu Allahu
ta'ala bi syari'atin mustaqillah. Tidak ada satu umat pun melainkan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus utusan kepada mereka sepanjang sejarah peradaban manusia. Diawali semenjak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam. Allah sudah menurunkan nabi kepada umat yang berada di bawah kepemimpinan Nabi Adam alaihissalam, keturunannya, putra-putrinya, sampai kepada masa Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengangkat Nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah. Yab'athuhu Allah taala bi syari'atin mustaqillah. Allah utus kepada setiap umat itu Rasul yang membawa syariat mustaqillah, syariat yang khusus bagi kaum atau umat di mana Rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Au nabiyyun yuha ilaihi bi syari'atin min au man qablahu liyujaddiduha. Atau Allah utus seorang nabi atau Allah tetapkan seorang nabi kepada satu kaum untuk meneruskan syariat sebelumnya, atau yujaddid. Yang dimaksud dengan tajdid di sini adalah menghidupkan kembali apa yang sudah diturunkan sebelumnya. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'atha ala ra'si kulli mi'ati sanah. Allah Subhanahu wa taala setiap 100 tahun itu akan memunculkan satu sosok, satu orang, liyujaddida dinahu, untuk memperbaharui agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti membuat perkara baru, tapi menghidupkan kembali apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tajdid. Ketika Allah mengutus atau mengirimkan seorang nabi kepada satu kaum yang sudah memiliki syariat, dan nabi ini hanya diperintahkan untuk menghidupkannya kembali. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam suratul Nahl ayat yang ke-36, di mana Allah Rabbul Alamin berfirman, kata Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang mana setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, kesemuanya memiliki syiar yang sama, dakwah yang sama, sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW, di mana kesemuanya mengatakan ani'budullah, u'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka bahwa dakwah para nabi dan rasul itu hanya satu. Inti ajaran yang diperintahkan untuk disampaikan itu hanya satu. Dan setiap orang-orang yang beriman tidak boleh mengingkari perkara ini. Karena banyak di antara orang yang beriman itu jenuh dengan kalimat ibadah, jenuh dengan kalimat kemusyrikan, jenuh dengan kalimat taghut, ibadah lagi, tauhid lagi, syirik lagi, taghut lagi. Ketahuilah bahwa kalimat-kalimat ini Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul semenjak Allah mengutus dan menciptakan atau menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke atas permukaan bumi ini. Hanya itu dakwah mereka. Ribuan tahun mereka hanya diperintahkan untuk menyampaikan bahwa kewajiban kita itu hanya beribadah kepada Allah.
dan menjauhkan diri dari seluruh sesembahan selain Allah. Gak ada lagi yang lain. Itu tugas di dalam hidup kita, bahkan itulah tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah. Tapi banyak orang lupa dengan tujuan ini. Sekali lagi dunia lah yang telah memalingkan mereka. Ingat, Anda bangun, kita bangun di pagi hari bukan untuk cari makan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Bukan. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Gak perlu takut dan khawatir. Gak usah dipikirkan. Jalani saja. Gak usah dipikirkan. Karena sejatinya tugas kita bukan untuk itu di dalam hidup. 30 tahun jadi pegawai satu perusahaan, hanya itu yang dijalani di dalam hidup. Dan kemudian tidak pernah sadar bahwa sebetulnya bukan itu pekerjaan yang semestinya kita lakukan. Bukan. Tapi tugas dan pekerjaan terpenting kita adalah beribadah kepada Allah. Dan itu yang didakwahkan oleh para rasul. Ataupun kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Fatir ayat yang ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir." Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat yang ada di atas permukaan bumi ini melainkan pasti ada pemberi peringatan di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Itu pasti. Meskipun kemudian ada jarak antara seorang nabi dengan nabi yang lainnya, tapi setiap umat telah diutus oleh Allah kepada mereka pemberi peringatan, baik itu seorang rasul ataupun nabi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada umat yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, itu orang-orang Quraisy. Adakah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab? Ada tidak? Ada tidak? Nabinya orang Quraisy siapa? Anda mau tanya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Ismail alaihissalam. Itu sebabnya kenapa di tengah-tengah orang Quraisy itu ada orang-orang yang masih bertauhid dan beriman, kemudian beribadah hanya kepada Allah. Betul tidak jemaah? Jemaah, ada tidak? Ada tidak? Ketika Nabi belum diangkat jadi Nabi, ada yang mukmin tidak? Ada enggak? Jemaah, ada? Enggak? Baik, kita lanjutkan dulu jemaah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala pun berfirman di dalam ayat yang lain. Kata Syekh, di dalam suratul Maidah ayat yang ke-44, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, yakni kepada Musa alaihi salam, fiha huda, di dalamnya ada petunjuk, wa nur, dan cahaya, yahkumu bihan nabiyyun, yang dengannya para nabi itu berserah diri, atau para nabi yang berserah diri memberikan keputusan, yang dengannya para nabi yang menyerahkan diri mereka kepada Allah memberikan keputusan di tengah-tengah umatnya. Artinya mereka berhukum dengan Taurat. Karena Taurat itu adalah kitab yang kemudian menjadi kitab para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Ketika diturunkan kepada Musa, maka ini yang jadi kitab
bagi nabi-nabi yang datang setelahnya. Mereka berhukum dengan apa? Taurat dari kalangan Bani Israel. Yahudi atau Bani Israel? Yahudi atau Bani Israel? Apa bedanya Bani Israel sama Yahudi? Yahudi i'tiqadnya, keyakinannya. Kalau Bani Israel kaumnya. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang dengan Taurat para nabi ini berhukum atau menghukumi perkara orang-orang Yahudi. Alladzina hadu, mereka-mereka yang berada di atas keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga didakwahkan oleh para nabi setelahnya. Karena orang-orang Yahudi ini sudah muncul dari zaman siapa? Jemaah. Yakub atau Nabi Musa? Waduh. Baik, nanti antum akan menemukan jawabannya di hari Ahad insyaallah taala. Kita lanjutkan. Makanya datang hari Ahad insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Kata Syekh, "War-rusulu basyarun makhlukun." Dan ini kalimat yang sangat penting. Bahwa para rasul itu adalah basyar. Basyar itu artinya manusia. Semua rasul Allah semuanya manusia. Artinya rasul yang memang diperintahkan untuk membawa syariat, menerima kitab dan menyampaikannya kepada hamba-hamba Allah. Itu semuanya manusia. Dan kemudian kata Syekh, makhlukun, semuanya diciptakan oleh Allah. Laisa lahum min khasaisir rububiyah wal uluhiyyati syai'un. Mereka tidak punya kekhususan, tidak punya sifat rububiyah, ataupun mereka tidak punya sifat uluhiyah. Gak ada di antara mereka yang bisa menurunkan hujan tanpa izin Allah, gak ada. Gak ada di antara mereka yang bisa mengeluarkan isi perut bumi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Gak ada di antara mereka yang bisa mengatur angin dan seterusnya tanpa izin Allah, gak ada. Karena yang mampu melakukannya hanya Allah. Lantas bagaimana bisa manusia-manusia yang bukan nabi, bukan rasul itu bisa melakukannya? Karena di akhir zaman ini sebagian orang meyakini ada orang-orang yang bisa nurunkan ini dan itu. Nabi dan rasul saja tidak bisa tanpa izin Allah Rabbul Alamin. Karena ketika seseorang tidak menyadari ini, pastilah dia terjerumus ke dalam kemusyrikan, pasti. Dan menyembah nabi dan rasul mereka. Dan sedikit pun para rasul ini pula tidak punya hak untuk disembah. Makanya ketika dalam hadis yang sahih, ketika seorang sahabat Nabi, kalau saya tidak keliru Mu'adz bin Jabal, datang pulang dari Syam melihat bagaimana orang-orang Nasara menyembah, bersujud kepada siapa? Ruhban mereka, kepada para pendeta mereka. Maka beliau berpikir Rasulullah SAW lebih pantas untuk disujudi. Maka ketika pulang ketemu Rasul langsung sujud. Betul? Pernah dengar hadis ini tidak, jemaah? Langsung sujud. Kata Nabi, apa yang kau lakukan? Nabi ridho tidak disujudi oleh sahabatnya? Enggak. Kenapa? Coba alasannya apa? Jawab. Kenapa Nabi tidak mau diperlakukan seperti itu? Hah? Karena sujud itu hak Allah, bukan haknya Nabi. Lantas bagaimana bisa kemudian sebagian orang atas nama adab dan akhlak mengajari orang untuk bersujud kepada guru mereka? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak ridho diperlakukan seperti itu. Dan kemudian bahkan Nabi mengatakan apa? Setelah kejadian itu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Lau kuntu, apa lanjutannya? Hah? Ahsan. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalau saya diizinkan untuk memerintah makhluk manusia untuk bersujud kepada makhluk yang lainnya, apa yang akan diperintahkan oleh Nabi? Wah, bapak-bapak langsung, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka yang akan saya lakukan adalah memerintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istri. Tapi faktanya itu tidak pernah diperintahkan sama Nabi, karena sujud itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diingatkan oleh Syekh, qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, wa huwa sayyidur rusul, dan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, rasul kita yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, itu adalah sayyidur rusul, pemimpin para rasul, wa a'zamuhum jahan indallah, yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah. Allah berfirman tentang makhluk terbaik ini yang tidak disaingi oleh makhluk manapun. Gak ada yang melebihi kedudukan Rasul, gak ada di kalangan para makhluk. Tapi apa yang Allah katakan tentang nabinya yang mulia ini dalam suratul A'raf ayat yang ke-188. Surat apa? Ayat berapa? Allah mengatakan kepada nabinya, kepada rasulnya, qul, katakan Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, la amliku li nafsi naf'an wala dharra, saya ini nggak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menimpakan madarat kepada diri saya sendiri. Nggak ada kemampuan saya untuk melakukan ini. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya itu karena siapa? Karena Allah, sudah. Dan ini diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, agar Nabi tidak disembah, agar Nabi tidak dipuji melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan marah kalau mendengar kalimat ini. Lawang Allah sendiri yang menetapkannya. Ada yang bilang, wah ini menghina Rasulullah SAW. Enggak, demi Allah. Ini menyampaikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Antum sepakat dengan ini tidak? Kenapa? Ya kata Allah. Antum kalau nggak sepakat berarti apa? Ya nggak sepakat sama Allah berarti. Taib. Ini jangan terlalu kemana-mana dulu. Ya, tenang. Kemudian kata Allah, katakan juga kepada mereka, walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu perkara yang gaib, perhatikan. Kalaulah aku tahu perkara yang gaib, lastaktsartu minal khair, maka aku pasti akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massaniyas su, dan aku tidak akan pernah terkena keburukan. Kalau Nabi tahu perkara gaib. Makanya Nabi di perang Uhud terluka, di Taif terluka, betul? Dalam beberapa peperangan beliau juga terluka. Bahkan di akhir hayatnya atau 3 tahun sebelum beliau menjumpai ajalnya, beliau keracunan atau terkena racun orang-orang Yahudi. Nabi nggak tahu itu ada racun. Coba kalau Nabi tahu, dimakan nggak? Enggak.
Nggak kayak sebagian dari kita sekarang, jelas ini racun, angger we disedot. Nyata-nyata ini racun, masih aja disedot. Nabi itu menggunakan akalnya, sempurna akalnya. Ketika tahu ini racun, nggak mungkin Nabi makan. Tapi masalahnya, Nabi itu tidak mengetahui perkara gaib. Ini Nabi kita yang paling mulia, nggak ada lagi. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk meyakini ini. Ini akidah kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kemudian mengatakan, in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Sesungguhnya saya ini adalah seorang pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Kalau bagi orang yang tidak beriman, apa yang dibawa Nabi itu tidak ada apanya? Tidak ada pengaruhnya. Makanya kalau kita kemudian tidak terpengaruh oleh peringatan Nabi, tidak terpengaruh oleh kabar gembira dari Nabi, maka pertanyakan iman yang ada dalam dada kita ini. Mana imannya? Dijanjikan surga, biasa. Diancam dengan neraka, tidak mencegah dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih jalan terus. Kata Nabi jangan, kerjakan sama dia. Kata Nabi jauhi, didekati sama dia. Mana imannya? Disuruh panjangkan gak mau, disuruh pendekkan gak mau. Antum pahamlah maksudnya apa? Gak mau. Padahal jelas peringatan Nabi dan jelas juga kabar gembira dari Rasulullah SAW, tapi tidak mau dengar. Makanya Allah bilang, liqaumi yu'minun, ini hanya bermanfaat. Peringatan Nabi, kabar gembira Nabi, Nabi sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh melanjutkan dengan dalil yang lainnya. Dalam surat Al-Jin ayat ke-21 dan ayat yang ke-22. Surat apa? Al-Jin. Allah kembali memerintahkan nabinya untuk mengatakan, Qul inni la amliku lakum darran wala naf'a wala rasyada. Sesungguhnya aku itu tidak bisa memberikan apa? Madarat, menimpakan madarat, nggak bisa. Wala rasyadan, dan juga tidak bisa memberikan apa? Manfaat atau petunjuk, nggak bisa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tanya, para sahabat itu masuk Islam karena siapa? Karena dakwah Nabi atau karena Allah? Karena dakwah Nabi atau karena Allah? Sebentar. Anda ulangi kalimatnya. Yang jawab satu orang saja. Para sahabat itu masuk Islam karena dakwahnya Nabi atau karena Allah Subhanahu wa taala? Taufik dari Allah. Terus? Udah itu aja. Hah? Dengan sebab dakwah Rasul. Gitu jawaban pertengahannya seperti itu jemaah? Hah? Dakwah Rasul dari firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sepakat jemaah? Ini adzan Isya belum? 2 menit lagi. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Dalam surat Al-Qasas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, wahai utusan Allah, engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, nggak bisa.
Makanya bukti yang paling nyata kata para ulama bahwa yang memberikan hidayah itu hanya Allah, itu adalah ketika Nabi tidak bisa menggiring sosok yang paling dicintainya di dalam hidup, yaitu pamannya sendiri, untuk bisa menerima Islam. Walakin Allah yahdi man yasha. Jadi memberikan hidayah saja Nabi tidak bisa. Dan ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Bukan nabinya, tapi siapa? Allah Rabbul Alamin. Gak bisa. Makanya Abu Bakar masuk Islam karena siapa? Dapat hidayah Islam dari siapa? Allah. Kalau wasilahnya kemudian dakwah Nabi, iya. Tapi hidayahnya itu sendiri bukan dari Nabi, tapi dari Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir nih dalam perjumpaan ini, perjumpaan sebelum sholat maksudnya. Di ayat yang ke-22, Qul, katakan juga Muhammad kepada umatmu itu, inni layyujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Bahwa sesungguhnya itu tidak ada yang bisa melindungi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari azab kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak akan pernah bisa menemui pelindung selain Allah Rabbul Alamin. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa menghalangi datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Agar kita faham bahwa Nabi itu manusia biasa yang diberikan kemuliaan berupa nubuwah dan risalah. Bukan berarti kita nggak menghormati mereka. Tapi inilah kedudukan yang disingkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kita wajib menghormati dan memuliakan mereka. Betul jamaah? Jamaah? Betul? Wajib memuliakan para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Wajib? Apa dalilnya? Nanti disebutkan setelah sholat Isya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Fama ba'du, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya. Namun sebelum itu, apa jawaban dari apa yang membuat kita, atau apa dalil yang memastikan bahwa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dalil? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tapi ayat ini menjelaskan tentang bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ittiba. Ini nas atau dalil yang memastikan bahwa kita wajib cinta sama Rasulullah SAW. Wajib. Apa? Hadis. Apa bunyi hadisnya? Ahsan. Apa? Hadis riwayat siapa? Siapa yang bisa menyebutkannya secara lengkap dengan artinya? Ketika ada beberapa riwayat ya, hadis yang sahih riwayatkan Bukhari Muslim. Di antaranya kisah antara Rasulullah SAW dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan, Umar mengatakan kepada Rasul SAW, la anta ahabbu ilayya atau ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri dibandingkan dirimu. Kata Nabi Muhammad SAW, la ya Umar, tidak, nggak bisa.
Kecintaan seperti ini itu tidak bisa dan tidak diterima di dalam Islam. Tapi sampai kata Rasulullah SAW, "Akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka seketika Umar itu langsung mengatakan, "La anta," bahwa engkau itu adalah manusia yang paling aku cintai ya Rasulullah. Dan Nabi kemudian mengatakan, "Al-ana ya Umar, al-an." Sekarang wahai Umar, sekarang kecintaanmu sempurna, imanmu sempurna. Karena Nabi dalam riwayat yang lainnya mengatakan, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, "hatta akuna ahabba ilaihi," aku menjadi sosok yang paling dia cintai, melebihi siapa? Kecintaan kepada siapa? Min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, lebih cinta kepada Rasul daripada kecintaan kepada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia yang ada. Dan cinta itu butuh bukti. Dan nanti insyaallah kita akan sebutkan apa buktinya. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya kecintaan. Kita lanjutkan terlebih dahulu dalil yang disampaikan oleh Syekh kemudian di dalam kitabnya. Syekh mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu talhaquhum khasaisu al-basyariyah, bahwa para nabi dan rasul itu terdapat pada diri mereka sifat-sifat khusus manusia. Sifat-sifat khusus manusia. Minal marad, seperti diantaranya sakit, karena sakit itu sifatnya manusia. Adapun malaikat tidak pernah sakit, karena itu bukan sifat mereka. Tapi manusia pasti sakit. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Pasti sakit. Itu sifat manusia. Wal maut, kemudian kata Syekh, dan juga kematian. Dan kematian itu menimpa manusia. Wal hajati ila ta'ami wasyarab. Dan para nabi dan rasul ini pula memiliki kekhususan sifat sebagai manusia. Di antaranya kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Wa ghairu dzalika, dan selain itu termasuk kebutuhannya terhadap syahwat, menunaikan, menyalurkan syahwatnya. Ini sifat manusia. Dan para nabi dan rasul, kesemua dari mereka memiliki sifat-sifat ini. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Ibrahim alaihissalam fi wasfihi li rabbih, ketika Ibrahim mensifati Allah Rabbnya dengan mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah lah zat yang memberikan aku makan, dan kemudian juga Allah lah yang kemudian memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan ketika aku sakit maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah Allah yang mewafatkan aku dan kemudian menghidupkan aku dari kematian. Secara jelas Ibrahim alaihissalam menggambarkan sifat Allah sekaligus menggambarkan sifat dirinya. Sifat dirinya sebagai seorang manusia. Butuh makan. Antum butuh apa? Butuh duit atau butuh makan? Anda ulangi sekali lagi. Butuh duit atau butuh makan? Yang antum butuhkan itu duitnya atau makannya? Makannya. Antum gak butuh duit. Cuman untuk bisa makan butuh duit. Loh, sadari itu. Antum bukan butuh duitnya nggak bisa antum makan. Gak ada orang yang sehat akalnya kemudian ketika dapat duit yang dimakan sama dia. Coba pikirkan, yang lebih penting dari duit itu makan. Kenapa harus jadi hamba duit?
Kata Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka, binasa mereka-mereka yang menjadi hamba dinar dan dirham. Kalau sehari nggak lihat duit, pucat dan sakit kepala. Padahal yang dia butuhkan bukan itu. Antum butuh makan? Butuh minum? Dan siapa yang memberikannya? Lantas kenapa kemudian kita bergantung kepada selain Allah ketika kita membutuhkan makan dan minum dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya, sadar nggak sadar kita ini banyak menggantungkan diri bukan kepada Allah ketika cari hadza nih. Pada makhluk. Abdud dinar dan abdud dirham. Wa abdul khamisah, hamba pakaian. Begitulah kita hidup selama ini. Bukan kemudian bergantung hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya ketika nggak ketemu pusing, ketika nggak dapat stres, ke pengajian tidak datang. Betul tidak jemaah? Betul nggak jemaah? Antum kalau lagi pusing tentang dunia datang ke pengajian nggak? Enggak. Khalas, anak bantu jawab tidak. Antum baru datang ke pengajian ketika dunia antum aman, tenang, baru datang ke pengajian. Kalau enggak, anak nggak bisa mikir Ustadz di pengajian. Abdud dirham wa abdud dinar. Perhatikan itu jamaah rahmatullah. Kemudian kata Syekh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Nabi bisa lupa tidak? Bisa lupa tidak? Dan pernah lupa tidak? Sebutkan kapan Nabi lupa? Ketika sholat. Lupa apa? Lupa bacaan ayat Al-Quran. Kemudian apa? Lupa rokaat. Kemudian apa? Lupa apa lagi Nabi? Hah? Lupa mengucapkan insya Allah. Itu Nabi Sulaiman yang lupa insya Allah. Nabi Muhammad juga. Kapan? Hah? Jawabannya nah, asad barakallahu fiik. Kemudian Nabi itu ketika lupa itu membuktikan apa? Manusia. Berarti kalau kita lupa sekarang normal. Kalau kita lupa sekarang normal tidak? Normal. Manusia. Masya Allah. Dalilnya apa? Tadi ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian kata Nabi. Apa sifat manusia? Ansa kama tansaun. Saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Tapi kemudian Nabi mengatakan fa idza nasitu fadzakiruni. Jika saya lupa maka ingatkan saya. Dan terkadang Allah mengingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lupa. Terkadang Jibril alaihissalam yang mengingatkan Rasulullah SAW. Tapi yang pasti lupanya Nabi membuktikan bahwa beliau adalah manusia. Nabi terluka, Nabi tersakiti, Nabi bersedih, Nabi menangis, dan semua itu min sifatil basyariyah. Sehingga tidak pantas kemudian diperlakukan seakan-akan Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah karena manusia. Makanya tidak pantas untuk disembah dan dipuji berlebihan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, la tutruni
Kama atratatin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian memuji diriku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Muhammad SAW secara berlebihan. Faqulu, katakan bahwa saya ini abdun, fa ana abdullahi wa rasuluhu, saya itu hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada yang mengatakan begini, bahwa Nabi, karena Nabi dunia ini diciptakan, Anda mau tanya, karena Nabi Muhammad SAW dunia ini diciptakan, Anda mau tanya, ini berlebihan atau tidak? Hah? Kenapa berlebihan? Jawab, antum bilang berlebihan. Anda bertanya sekarang, kenapa berlebihan? Hah? Kenapa dianggap berlebihan? Kenapa? Karena sebab Allah menciptakan bumi semuanya makhluk bukan itu. Tapi itu penyebabnya apa? Uluhiyatullah. Hak Allah untuk diibadahi. Itu kenapa Allah menciptakan semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, karena sebab itu, bukan karena sebab yang lain. Faham maksudnya jemaah? Maka ketika kita mengatakan karena Rasulullah SAW, berlebihan atau tidak? Boleh atau tidak? Bentuk cinta atau bukan? Bukan. Dan ini hanya akan disadari oleh mereka-mereka yang sempurna keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir jemaah rahmatullah Allah, kata Syekh di dalam kitabnya, wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim. Allah itu mensifati para nabi dan rasul dengan sifat ubudiyah. Dan perhatikan, sifat atau tanda ubudiyah ini adalah sifat tertinggi, kedudukan tertinggi yang didapati oleh seorang nabi dan rasul, bahwa mereka adalah hamba Allah, dan dengan sifat ini Allah memuji mereka. Jadi Allah kalau memuji nabi dan rasulnya, maka Allah mengatakan atau menyebutkan kata apa? Abdun. Mereka itu hamba Allah. Itu kedudukan tertinggi yang Allah sematkan kepada nabi dan rasul. Paham maksudnya jemaah? Jemaah, antum hamba Allah bukan? Anda mau tanya. Perhatikan dulu jemaah. Anda mau tanya. Jangan tidur dulu, jangan ngantuk dulu jemaah. Tenang. Ya. Anda mau tanya. Jadi hamba Allah itu mulia atau tidak? Mulia. Kenapa mulia? Ini menarik jemaah. Dijawab ijma' tadi mulia. Kenapa mulia? Sesuai dengan peruntukannya maksudnya. Dari sisi nama sebaik-baik nama. Masya Allah. Terus apa lagi? Bukan itu jawabannya, bukan. Karena tidak ada kedudukan di dunia ini yang melebihi kedudukan kemuliaannya, melebihi kedudukan hamba Allah. Dan kata para ulama, buktinya adalah ketika Allah membicarakan para nabi dan rasulnya, hamba-hamba Allah yang paling mulia bukan? Paling mulia bukan? Maka Allah menyebut mereka dengan kata abdun. Nabi dan rasul itu kata Allah abdana, ibadana, abdun, dan seterusnya, dengan berbagai macam bentuk kata yang kembali kepada satu makna, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memanggil mereka dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi Allah memanggil mereka di dalam Al-Quran dengan kata apa? Abdun. Sehingga para ulama sepakat bahwa ini a'lal maqamat. Abdun itu, jadi hamba Allah itu kedudukan tertinggi di dalam kehidupan ini, hamba Allah. Jadi ketika antum dapat jabatan apapun di dunia ini, antum bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, sampai antum menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Makanya Nabi bangga ketika mengatakan ana abdun, saya ini hamba. Wa rasuluhu, baru menyebutkan kata apa? Rasul. Bukan begini, ana Rasulullah wa abduhu, bukan. Tapi apa yang disebutkan?
Abdun, saya ini hamba. Wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa mulia kalau antum belum menjadi hamba Allah. Apa? Kekayaan, kedudukan, gak ada apa-apanya di sisi Allah. Tapi ketika antum adalah hamba Allah, sehina apapun antum di dunia, maka Allah yang akan meninggikan derajat antum di dunia dan di akhirat. Makanya dunia ini, jamaah rahmatillah Allah, dunia ini ya, itu tidak akan pernah baik keadaannya sampai dunia ini dipenuhi oleh hamba-hamba Allah. Kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi kesemuanya hamba Allah atau bukan? Belum tentu. Itu yang membuat mereka rendah dan hina. Makanya kata Nabi, antum kahutha, kalian itu seperti buih. Kenapa? Karena bukan hamba Allah yang seutuhnya. Asy-Syaikh kemudian menyebutkan firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti kata beliau fi siyaqi tsana'i alaihim faqala ta'ala fi Nuh. Allah ketika memuji para nabi, contohnya ketika memuji Nuh alaihi salam, apa yang Allah katakan tentang dirinya? Apa yang Allah sebutkan? Innahu kana abdan syakura. Nuh itu adalah hamba yang bersyukur, pandai bersyukur. Ini pujian Allah untuk siapa? Nuh. Disebut rasulku? Tidak. Disebut nabiku? Tidak. Tapi disebut apa? Abdan syakur. Hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Ini pujian Allah kepada siapa? Nuh alaihi salam. Atau juga berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Furqan ayat ke berapa? Ayat ke-1. Apa kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-1? Jamaah, ayo, yang bisa menyebutkan boleh pulang duluan, silakan. Nah, ya Allah jamaah, ini pahalanya paling besar tuh di detik-detik ini. Ketika antum betul-betul sudah sampai puncak kekuatan, di penghujung, itu pahalanya paling besar kalau antum sabar. Ya Allah. Lil alamina nadhira. Apa kata Allah? Tabarakalladzi. Apa artinya tabarakalladzi? Maha suci. Yakin? Jemaah. Maha apa? Maha melimpah. Masya Allah. Apa maha melimpah apa? Kebaikannya. Zat yang maha melimpah kebaikannya. Tabarak. Alladzi, yakni zat yang nazzal al-furqan, menurunkan al-furqan, yakni Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut al-furqan? Karena yufarriq bainal haq wal batil. Dia memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Ala abdihi, yang dimaksud dengan abdihi di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ala rasulihi, bukan ala nabiyihi, tapi ala abdihi, liyakuna lil alamina nadhira. Agar dia menjadi penyeru, pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Maka ketika Allah memuji Nabi dan Rasulnya, Allah menggunakan kata abdun. Itu sebabnya kenapa ketika seseorang menamai dirinya atau dinamai dengan kata ini, itu nama-nama terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan itu adalah ahabbul asma ilallahi, nama yang paling dicintai oleh Allah apa? Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Dan sedikit orang yang memilih nama ini. Padahal dia adalah nama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Kenapa terbaik? Karena menunjukkan penghambaan kepada Rabbul Alamin.
Kalau antum kurang cocok dengan nama Abdullah, Abdurrahman, masih banyak kata Abdun yang lainnya. Abdul Basit, Abdul Razak, Abdul Fattah, Abdul Aziz. Pilih yang lain. Faham maksudnya jamaah rahmatullah? Ini nggak usah nyari nama-nama yang aneh-aneh. Ngasih nama anak sampai pusing. Anak kalau ditawari nama ini, Ustadz nama ini bagus, anak pusing benar jujur. Ini nama dicampur-campur, ini dihajar sama ini, masukin sama ini. Apa? Sunnahnya ngasih nama anak itu cuma satu namanya. Dan pilih nama-nama terbaik. Dan sunnah para salaf kita, pendahulu kita, mereka menamai anak-anak mereka dengan nama-nama orang soleh sebelum mereka. Gak usah pusing-pusing. Biarkan di dunia ini semua nama laki-laki namanya Abdullah. Apa masalahnya? Gak mau sama yang lain. Kenapa? Apa masalahnya? Muhammad sudah pasaran. Ya kenapa masalahnya kalau Muhammad pasaran? Dan para ulama mengatakan sebagaimana yang tersurat di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan keluarga Imran. Saudaranya Maryam itu siapa namanya? Siapa namanya? Bukan Yahya. Harun. Itu Harunnya Musa atau bukan? Bukan. Siapa yang lebih dulu? Harunnya Maryam atau Harunnya Musa? Harunnya Musa. Mereka menggunakan nama orang soleh sebelum mereka. Itu sunnah. Ya, dan kasih nama yang terbaik untuk keturunan kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa Anda sampaikan jamaah rahmatullah. Anda kembali kepada pertanyaan Anda yang tadi. Siapa nama? Adakah orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah di zaman jahiliyah? Ada? Bukan Warakah. Warakah itu karena keimanannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Mengakui kenabian siapa? Rasulullah SAW. Dan Nabi memastikan Warakah fil jannah. Warakah ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam nih. Tapi sebelum itu siapa? Wafat sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Yang membuktikan bahwa masa kekosongan tidak ada nabinya itu bukan masa fatrah. Karena orang Quraisy itu tahu akidah yang benar, yang semestinya seperti apa. Tapi mereka tidak mau beriman. Belum juga ada yang bisa menjawab jemaah. Qusay bin? Bukan. Itu leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Ajdadnya. Abdul? Bukan. Bukan Abdul Muttalib. Siapa jemaah? Malam ini tidak ada pertanyaan. Jawab saja pertanyaan Anda. Alas. Ya Allah. Di pelajaran sirah, di kajian sirah ini belum ada? Belum. Taib. Atau sudah lewat? Oh belum. Taib. Hah? Sa'id bin? Bukan. Ayo jemaah. Baru searching. Ya Allah. Hah? Siapa? Yang keras. Kus. Pakai kaf. Qus. Ibnu Saidah. Yakin? Tebak-tebakan atau apa ini? Dalam satu riwayat disebutkan oleh Rasulullah SAW, namanya adalah Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Tulis jemaah. Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Yang disaksikan oleh Rasulullah SAW, ra'aituhu, kata Nabi, aku melihat dirinya fil jannah. Aku melihat dirinya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala memakai pakaian yang sangat indah di dalam surga. Kenapa? Karena beliau mati di atas tauhid. Tidak pernah
mengikuti ritual kemusyrikan manapun di tengah-tengah Quraisy dan hanya menyembah Allahu Rabbul Alamin. Makanya orang Quraisy ini tidak dihukumi manusia-manusia yang hidup di masa fatrah, karena mereka tahu yang sebenarnya. Rabb mereka siapa? Allah, tapi mereka menduakan Allah di dalam ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana rasa cukup sampai di sini jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menggabungkan kita kelak insyaallah bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.